Viral seorang ibu asal Karawang, Neni Nuraini 37, harus menyusui anaknya di ruang tahanan. Jadi sorotan karena dianggap tidak manusiawi. Neni Nuraini diketahui saat ini sedang menjalani proses hukum dalam kasus fidusia kredit kendaraan bermotor. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang pun memerintahkan Neni menjadi tahanan di Rutan Karawang sejak 22 Oktober tahun 2025. Dalam video yang beredar, Neni tampak duduk di kursi besi ruang tahanan, sembari menyusui bayinya yang masih berusia 11 bulan. Momen tersebut terekam sesaat sebelum ia menjalani sidang perdana di PN Karawang pada Selasa, 22 Oktober tahun 2025. Sejak penahanan itu, Neni Nuraini terpisah dari bayinya yang masih membutuhkan ASI. Bahkan dikabarkan hingga jatuh sakit. Kuasa hukum Neni, Syarif Hidayat, membenarkan bahwa kliennya kini mendekam di tahanan Rutan Karawang. Ia menyebut penahanan tersebut tidak manusiawi dan mengabaikan hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun ke-2014. Kami minta keadilan. Seorang ibu menyusui tidak sepatutnya ditahan. Apalagi hanya dalam perkara fidusia yang sifatnya perdata. Ini tidak manusiawi, ujar Syarif. Dikutip dari Tribun Bekas, Jumat 31 Oktober tahun 2025. Syarif menjelaskan sebelumnya sejak proses hukum di tingkat kepolisian dan kejaksaan, Neni tidak pernah ditahan karena alasan kemanusiaan. Namun situasi berubah ketika perkara memasuki tahap persidangan. Diketahui dalam kasus Neni Nuraini, ibu menyusui ini menjadi tahanan bermula pada 2023. Saat suaminya, Denny Darmawan 34, mengajukan kredit mobil bekas di perusahaan pembiayaan AF Cikarang. Namun karena suaminya terkendala B-checking, kredit akhirnya diajukan atas nama Neni. Angsuran berjalan lancar selama 6 bulan, hingga kemudian mobil tersebut dialihkan oleh Denny kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Neni. Kemudian, kendaraan itu dikabarkan hilang dan bahkan sempat terbakar saat digunakan pihak lain. Pihak perusahaan lantas melaporkan kejadian itu ke Polres Karawang dengan tuduhan pelanggaran Undang-Undang Fidusia dan penggelapan. Awalnya Neni hanya diperiksa sebagai saksi, namun penyidik kemudian menaikkan statusnya menjadi tersangka pada akhir 2024 lalu. Adapun Jaksa Penuntut Umum JPU menjerat Neni dengan pasal 36 Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 serta pasal 372 KUHP tentang penggelapan. Namun menurut Syarif, kuasa hukum Neni, bahwa penerapan dua pasal tersebut tidak tepat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.